minta tolong. Hubungan ibu, ayahku lalu dari jauh. Oh, Dia minta keluarganya sempurna gitu, nah kumpul jadi diminta satu. sempurnakan satu keluarga ya. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam ekspedisi gaib. Ya guys, malam ini kita ingin klarifikasi video yang semalam ya. Kan semalam kita nggak ada upload video. Itu sebenarnya kita ada di hutan bikin video sama Husen ya, sama timnya Husen. Sebetulnya Kita itu masuk di ini apa, hutan terlarang, terus itu namanya Gunung Tengkorak gitu ya. Sebenarnya kita dilarang masuk ke situ, tapi kita tetap paksa ke situ karena kita nggak tahu kenapa sih nggak boleh masuk ke situ gitu kan. Penasaran, jadi akhirnya kita masuk dan kita buat video di situ. Tapi kita sebelumnya mau cerita dulu kenapa videonya nggak kita upload semalam. Jadi gini ceritanya kan, kita waktu itu masuk ke hutan mungkin sekitar jam 2 malam atau setengah 2 malam bersama timnya Husen. Pas dalam perjalanan, setengah perjalanan ini sudah masuk ke dalam hutan, kita bertemu anak kecil ya. Kita bertemu anak kecil itu kondisinya normal. Waktu kita datang itu kondisinya normal, jadi kita kejar kan nggak mungkin banget di dalam hutan tuh ada anak kecil laki-laki lagi. Mungkin usianya sekitar 7 tahun. Nah jadi kita kejar sampai akhirnya di tengah-tengah hutan itu kita bingung, ini anak tadi itu hilang, tau-tau hilang. Jadi kita lihat ke belakang kan, kita cariin, ternyata kita terpencar dengan Husen. Terpisah dengan Husen itu lama banget, pokoknya lama banget sampai kita bingung, lighting sudah mulai redup, baterai mulai habis, baterai kamera udah merah sampai jadi parah banget. terus gangguannya juga banyak banget. Dan nggak lama kemudian kita bertemu lagi anak tersebut. Setelah kita mencari Husen nih kan belum ketemu, kita ketemu lagi anak tadi itu, jadi kita ikutin ini, dia larinya kemana kita ikutin terus sampai akhirnya kita bertemu sebuah rumah ya, rumah kosong di dalam hutan. Aneh banget kan, sedangkan kita dari luar tuh jam 2 sampai di rumah itu tuh setengah 4 kalau nggak setengah 5. Setengah 4 atau setengah 5 itu. Pokoknya intinya kita pulang tuh jam 7 sampai rumah, jam 7 pagi ya. Nah sampai situ bertemulah sosok anak-anak tadi di rumah itu juga dengan kondisi ketakutan. Tapi yang anehnya lagi, sosok anak itu tadi dalam rumah itu kondisinya nggak normal, beda dengan waktu kita bertemu dalam hutan di luar, waktu masih pertama kali kita masuk. Nah pas sudah di rumah itu kondisinya seperti anak yang maaf ya, kelainan fisik gitu. Nah ada kekurangannya, ada kelainan fisiknya, dan kondisinya di pojokan rumah itu, di pojokan rumah kosong itu ketakutan. Akhirnya kita bingung nih, karena kita di situ cuman berlima. Kita berlima dan si Husen cuman dengan Betet berdua. Jadi kita harus bingung, kita mau kemana nih, mau ngurusin anak kecil ini atau kita harus nyariin Betet dan Husen gitu. Nah jadi kita bingung, rundingan dengan kami satu tim ini, kita rundingan gitu kan, kayak apa caranya ini. Ternyata si Asnan kasih saran kalau bisa gini aja, kita mendingan mainan lighting aja, biar misalkan si Husen dan si Betet bisa lihat gitu kan, tanda lah, kita kasih tanda main lighting gitu kan. Jadi kita main lighting nih, semalaman kita main lighting supaya lihat kan, Nah akhirnya juga beberapa saat kemudian, sekitar 1 jam kemudian atau setengah jam kemudian datang dan Husen itu datang. Kita seneng banget di situ. Udah kita ngumpul gitu kan. Iya, kita di situ senang banget sudah, karena sudah berkumpul lagi itu kan. Dan saat kemudian muncul lagi lah anak di situ saat kita sedang istirahat ngobrol dengan Husen, karena kita bersyukur banget bisa ketemu lagi.
muncul lagi anak tersebut di pojokan rumah di dekat kita ngumpul. Nah di situ kakek tahu kan anaknya ketakutan banget gitu, padahal kondisinya itu begitu banget lah fisiknya. Nah kan karena kita penasaran kok bisa dalam hutan ada rumah satu dan sosok jin korin anak kecil tadi. Akhirnya aku masukkan di Andre kan, kita komunikasi di situ tapi nggak jelas ya, nggak jelas. Kita komunikasi situ nggak jelas. Kita videoin cuman karena kondisi lighting itu sudah mulai redup, Kamera juga baterai sudah merah. Jadi bingung ini video mau kita upload apa enggak, soalnya gelap banget asli, nggak kelihatan apa-apa. Dan juga di situ kan ada 2 kamera itu. Pas kayak gitu pas lagi masih record dan satu kamera itu mati. Sudah mati duluan, lighting pun mati duluan. Jadi sisa satu lighting punyaku dan kameraku itu pun sudah merah, sudah parah pokoknya, sudah bunyi terus, sudah tek 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 tek, udah mau mati gitu kan. Nah, akhirnya tetap aku masukkan ke Andre, tanya ini siapa gitu. Dia bilang penghuni rumah situ. Terus dia di situ kayak dikunci oleh makhluk itu dan disakiti oleh makhluk yang di situ tuh ada jin kafir gitu kan. Fasik. Ada jin fasik yang menyakiti anak itu semenjak dalam kandungan. Tapi waktu itu tahu-tahu kamera mati, udah habis. Kita bingung nih, kayak apa ini, kita pun sudah malam, sedangkan kita harus buat video, terus juga harus paling nggak kita tahu lah informasi tentang anak ini supaya misalkan ada masalah dengan jin korin ini kita bisa menyelamatkan gitu kan. Akhirnya kita berundingan memutuskan 5:30 pagi kita keluar dari hutan dan sampai di rumah itu sekitar jam 7 kalau nggak setengah 8 ya, kalau nggak jam 7 setengah 8 pagi. Matahari udah terbit. Jadi malam ini aku tadi habis rundingan dengan Gilang dan Andre kayak apa kalau kita mencobalah mengungkap ada apa sih dengan sosok anak itu gitu. Masih penasaran tapi kan nggak mungkin kalau kita kesana bertiga aja. Jadi kayaknya kita juga melewati hutan terlarang itu lagi. Dan nggak mungkin juga kita kesana kalau cuma bertiga, apalagi masuk di hutan terlarang. Takut tetap bisa lagi. Iya. Jadi tadi aku sudah ngirim satu teman untuk ke sana. Ini temannya teman gaib gitu ya. Ngirim ke sana untuk menjemput si anak tadi bawa ke sini. Biar kita berkomunikasi di sini aja lah. Jadi misalkan ada apa-apa kita bisa menyelamatkan, enggak ke sana. Jadi di sini aja. Karena kalau kita bertiga ke sana itu bahaya banget. Yang kemarin aja kita 7 orang hilang 2, si Husen sama si Anu kan. Ya, jadi kita tunggu kabar dari teman yang sudah ke sana, teman gaib yang sudah ke sana gitu kan. Mungkin nanti lah kita tunggu kabarnya aja deh. Jadi tunggu dulu. Ini masih lanjut lagi, mudahan ada kabar baik anaknya bisa dibawa ke sini, maka kita di sini akan melakukan interaksi atau ngobrol dengan anak tersebut. Oke kalau gitu guys. Dan ini sosoknya yang anak di hutan itu Andre sudah datang dan kayaknya kita melakukan interaksi aja, kita ngobrol lah dengan anaknya. Kalau memang anak ini ada masalah kan, jadi kita bisa membantu. Jadi kita ada misi untuk membantu dia gitu kan. Jadi mungkin kayaknya langsung aja ya, langsung interaksi, aku aja interaksi mungkin. Nanti kamu tanya-tanya aja. Mudahan kalau memang ada masalah bisalah kita menolong, membantu gitu. Sudah masuk. Assalamualaikum.
ini adik yang kemarin ya, yang di rumah itu. Kita sengaja manggil ke sini kan, kita nggak mungkin juga kan kita kesana lagi kan, karena tempatnya itu di hutan ya terlarang ya kan. Jadi kita nih mau tanya sama adiknya nih ya, siapa tahu kita bisa bantu kan, ini bisa diceritakan sih apa yang masih kurang itu kan di sana rumahmu. Kamu sudah punya orang tua, ibu, ayah, ibumu dibunuh. Siapa yang bunuh itu kalau boleh tahu? Oh, jin fasik itu ya? Kok bisa? Ya, Pak? Dibunuh, disantet. Saat ibumu hamil, kamu dalam kandungan, ibumu disantet ya. Jadi dia ini saat ibunya hamil itu ya, anak ini masih dalam kandungan. Nah, ibunya langsung disantet gitu ya. Saat ibumu meninggal itu, oh sebelum ibumu mati kamu dilahirkan. Lalu ibu meninggal. Lalu ibumu meninggal saat kamu bayi. Tinggal ayahnya. Oh, tinggal ayahmu. Yeah. Oh, ayahmu ngerawat kamu sampai usiamu 7 tahun ya. Lalu sakit, kamu sakit ya. Oh, sampai kamu nggak normal ya, seperti anak yang lain-lainnya ya, yang kayak biasanya itu ya. Lalu lanjut. Jadi dia tuh sakit, ayahnya pergi beli obat. Ceritanya kamu sakit nih, terus ayahmu belikan kamu obat. Oh, dari dalam hutan ayahmu itu keluar itu ya, untuk belikan kamu obat. Oh, setelah itu saat belikan obat itu sampai kamu bisa dibilang ditinggal itu ya, udah kembali ayahmu ya. Oh, jadi jadi dia tahu nih sebenarnya ayahnya nggak meninggalkan, tapi sebenarnya ayah yang saat belikan obat untuk anak ini ya, di perjalanan itu ayahnya ditabrak oleh mobil. Jadi sungguh mengorbankan orang tua untuk seorang anak ya, itu nggak ada habisnya gitu kan. Kamu minta tolong. Ibu
Dia minta keluarganya sempurna gitu Naj. Kumpul jadi kita satu. sempurnakan satu keluarga ya, satu keluargamu itu jadikan satu. Carikan tempat, Heeh. carikan tempat. Aku tinggal. Oh, Aku dalam foto itu. iya, iya. Jadi dia ini minta bantuan kita ya untuk carikan tempat ya, nggak di sana lagi, tapi carikan tempat tinggal yang nyaman gitu kan, gitu ya. Ya jadi mungkin ntar kita carikan tempat dah sama. Oh sekarang ya, ya udah. Jadi oh, kamu sudah terlalu lama menunggu ya di situ ya. Sudah hancur tapi jasadmu sana ya. Kuncinya nggak ada sudah. Oh. Jadi kita nggak bisa sih kalau ke sana, dan nggak mungkin juga kita ke sana kalau nggak sama apa ya, bisa dibilang mana itu ya kan. Oh ya, ya ntar kita tolongin dah. Oh iya sekarang ya. Setelah ini kita langsung carikan kamu tempat yang nyaman sama wargamu, ayah, ibumu ya, dan kamu juga ya. Siapa? Lana. Oh jadi guys, namanya Lana, usianya 7 tahun. Iya, ntar kita mungkin taruh di tempat yang bisa dibilang nyaman dan banyak teman-temannya gitu ya. Udah ya. Udah. Ya sama-sama. Iya sama-sama. Ya. Ya, assalamualaikum. Jadi anak ini tuh sebenarnya sedih banget sih, aku dengar ceritanya ini sedih banget. Mungkin Kak Anam tahu sih ceritanya kayak gimana sih. Saat cerita itu kan aku mendapatkan gambaran. Jadi aku di sana itu kayak kembali ke masa lalu gitu. Jadi kayak seolah-olah aku yang mendapatkan cerita itu, yang menjalani, aku yang menjadi anak itu. Jadi aku merasakan waktu dia masih dalam kandungan sampai dia lahir itu sedih banget. Sudah rumahnya itu di hutan, satu-satunya, nggak ada tetangga, nggak ada teman. Jadi awal mulanya sebenarnya dia ini pengusaha gitu kan, pengusaha besar, mungkin bangkrut kali ya, bangkrut terus pindah ke hutan itu. Tapi sebelum dia pindah itu emang sudah kena santet. Dia sudah hamil, memang kondisi istrinya itu emang sedang hamil waktu itu, sudah kena santet, cuman mungkin nggak sadar kan. Iya. Pindahlah ke rumah itu dalam hutan menyendiri, mungkin mau berkebun atau apa. Kan memang waktu kita kesana kemarin kan ada pohon pisang sudah gede banget, sudah tinggi, sudah mungkin sudah Banyak tahun-tahun juga. lah, banyak lagi. Cuman pohon pisang itu aja tinggi banget, gede. Jadi selama hidupnya itu susah banget selama pindah dalam situ, sampai akhirnya melahirkan. Istrinya tadi melahirkan, keluarkanlah si Lana tadi, kondisinya dengan cacat fisik seperti itu. Kasihan banget. Aku dengarnya juga sedih banget sih. Jadi cacat fisik, terus pas lahirnya si Lana tadi si ibunya meninggal. Jadi sisa si ayah kan. Jadi si ayah ini yang merawat si Lana tadi mulai dari lahir hingga si Lana umur 7 tahun.
Ya tadi mungkin sudah dengar ceritanya itu sedih banget. Aku nggak bisa sudah untuk menceritakan lagi. Aku sudah ngelihat backgroundnya dulu seperti apa. Jadi sedih banget. Dan di situ juga paling penting mengorbankan orang tua untuk seorang anak yang gak ada habisnya gitu kan. Iya. Apa sih yang enggak buat untuk anak sendiri gitu. Iya benar. Jadi kita kemarin berpikir waktu di sana itu karena ceritanya kan nggak full ya si Lana ini, dan namanya kita juga kemarin belum sempet tanya. Kita kira si Lana ini ditinggalkan di hutan oleh ayahnya gitu, nggak bertanggung jawab. Sekalinya ayahnya justru meninggal ditabrak mobil setelah Tabrak beli obat. mungkin bisa dibilang tabrak lari gitu kan. Tabrak lari. Dan dia minta Akhirnya si Lana itu meninggal karena kelaparan mungkin kan, di situ nggak ada yang ngerawat. karena dia juga sakit gitu. Iya. Mungkin lagi keadaan sakit Yang juga aku kan. heran kenapa sih warga di situ tuh nggak ada yang memperbolehkan warga lain itu masuk ke hutan itu. Berarti- Coba dibolehkan, mungkin saat itu Lana selamat. Bisa jadi Lana selamat. Padahal 1 jam atau 2 jam dari rumah itu keluar itu ada kampung di luar. Udahlah, aku sedih banget. Jadi ini kan Lana ada di sini. Jadi mungkin kita Dia minta tawasul tolong sih. ya, kita tawasul aja, mudah-mudahan apa jinjin muslim yang ada di sekitar hutan itu bisa menemukan sosok korinnya ayahnya dan ibunya mungkin ya. Sosok korinnya ayahnya dan ibunya supaya disatukan lagi di sini, dan nanti mungkin kita pindahkan di tempat Cindy kemarin kali ya, biar ketemu Cindy gitu.